Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya yang boleh hadir dalam ibadah Natal pertama hari ini. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang telah menyertai perjalanan gerejanya. Pada hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kelepasan dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dialah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita karena besar kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Allah kini berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Dia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, sehingga tidak satu pun dari antara kita yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita nyanyikan kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Bagi seluruh dunia manusia berkenan kepadanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarilah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosaku sungguh tercela, ku takut dan resah, karena kasih-Mu ya Tuhan. Bebanku telah lepas. Jemaat Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggal kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, ya Tuhan. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Oi, beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Oi, beritakan di gunung, telah lahir penebus. Malaikat surga datang dengan cahaya terang, menyapa kaum gembala di ladang Efrata. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung, telah lahir penebus. Dalam ketakutan melihat sinar terang, malaikat dari surga nyanyikan pujian. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung, telah lahir penebus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Natal buat kita semua. Pemberitahuan atau pengumuman bagi kita pada ibadah kita hari ini. Yang pertama, nama ibadah kita. Nama ibadah kita saat ini adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus yang pertama
Topik ibadah kita saat ini adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya yang bertugas untuk melayani sebagai pengkhotbah Bapak Pendeta Resort kita dan liturgis Inang Sintua R. Boru Marpaung. Karena Tuhan memberkati para pelayannya yang melayani hari ini. Yang kedua, dalam perayaan Natal kita saat ini setelah khotbah dan persembahan yang kedua, kita akan mengikuti perjamuan kudus yang mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu kami mengharapkan kesediaan kita bersama untuk mengikutinya. Bagi mereka yang bersedia menerima perjamuan kudus, kita akan baris nanti 4 orang dalam setiap baris. Yang ketiga, perayaan Natal yang kedua. Pada esok hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 10 WIB kita akan melakukan perayaan ibadah Natal yang kedua. Kami mengharapkan kesediaan kita juga mengikuti perayaan tersebut dengan selalu tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikianlah pemberitahuan atau pengumuman kita hari ini. Semoga perayaan Natal kita ini tetap menjadi sukacita bagi kita semua. Demikianlah warta ataupun pemberitahuan kepada kita. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 614 dimulai dari ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tiada taranya, ya Tuhanku, kasihani aku, Yesus Tuhanku, terimalah doaku, nyanyianku, seperti Maria ibunya bahagia, anaknya pegang namanya, ya Tuhanku. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, izinkanlah kami menyampaikan dalam sukacita kita saat ini dari jemaat dan para haladu dan khususnya dari keluarga kami mengucapkan
Selamat Hari Natal bagi kita semua. Firman Allah tertulis dalam surat kepada orang Ibrani, pasal yang pertama, diawali dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4, saya akan membacakannya bagi kita semua dan marilah kita ikuti. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, hidup sebagai perantau, hidup sebagai orang asing di negeri perantauan, itu bukanlah hal yang mudah. Karena mereka harus beradaptasi dengan situasi yang baru di mana mereka saat itu tinggal dan bersaing dengan masyarakat setempat untuk mencari kehidupan. Sama juga seperti kita saat ini, yang dahulu kita sebelum COVID, kita bebas melakukan aktivitas kita tanpa ada pembatasan sosial. Kita bebas melakukan kegiatan adat, pergi ke pesta, beribadah dengan penumpukan massa, dengan tertawa tanpa masker. Itu adalah hal yang lumrah dan menjadi kebudayaan kita pada saat belum terjadi COVID. Namun saat ini ketika pandemi COVID terjadi di tengah-tengah dunia ini, khususnya di daerah kita, kebudayaan kita yang lalu, kebiasaan kita yang lalu itu seolah-olah tidak mungkin lagi kita lanjutkan saat ini. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan kita, di mana dahulu kita hidup bersama manusia yang bersifat masyarakat, sosial, komunal. Kita harus terpelajar dan terbiasa dengan kehidupan yang menyendiri, menjaga jarak, berkomunikasi dengan selalu menggunakan masker, menutup mulut, dan bahkan kadangkala rindu kita untuk bisa bertemu secara massal, baik dalam kegiatan pesta peribadahan ataupun perayaan-perayaan, hanya karena untuk mengatasi penularan COVID-19. Itu sebabnya pernah saya berdiskusi dengan seseorang yang bukan umat Kristen, tapi dia teman saya umat Muslim. Dia berkata, "Bapak Pendeta, ini penyakit COVID ini penyakit kesombongan ini," katanya. "Penyakit ginjang niroha doon ini, mana itu?" "Kenapa gitu, Pak?" "Iya, dulu kita salam-salaman, sekarang kita jaga jarak, hanya bilang seperti ini. Yang kedua, kita harus curiga dengan orang lain. Yang dulu kita ngomong itu harus membuka mulut senyum, sekarang harus ditutup. Yang dulu kita bisa bersama tertawa, berbarengan, kumpul nongkrong, sekarang kita harus menyendiri. Kalau dulu sama orang tua, sama guru kita, kalau kita bilang kayak gini, itu merupakan penghinaan sama guru. Sekarang sama Bapak Pendeta juga jemaat bilang gini. Ini kan namanya nantang ini ya kalau dulu. Sekarang bukan, ini sudah salam COVID sekarang. Dulu gini, awas ya, berkelahi kan gitu. Sekarang bukan. Saya tadi lewat ke sini ketemu dengan ada warga jemaat GKPI. Teman saya, waktu saya klakson, buka kaca, "Hai emang pendeta," langsung gini kan. Akhirnya saya juga balas seperti ini. Itu adalah merupakan suatu kebudayaan baru yang memang bukan menjadi kebudayaan kita. Kita beradaptasi kepada situasi yang bukan jati diri kita. Berarti di sana ada nilai yang harus kita pertahankan. Nilai apakah yang utama yang harus kita perjuangkan di tengah-tengah banyaknya kebutuhan hidup kita? Ternyata yang paling utama itu adalah nilai hidup. Manusia akan beradaptasi dalam situasi apapun, kondisi apapun untuk mempertahankan kehidupannya.
Bahkan dia akan meninggalkan tradisi yang lama, meninggalkan kebudayaan yang lama. Walaupun itu kita anggap sudah mapan, itu menjadi sesuatu yang baku yang harus kita warisi. Tetapi dalam konteks tertentu, di mana nyawa kita terancam, keselamatan kita terancam, maka itu semua akan kita tinggalkan. Magodo parsaurani, alanina jolo boy hitamar pungu-pungu, alai hola rokok piti, et jaga diri, et hati-hati. Bahkan juga ada juga sintua sampai pensiun. Kalau tidak ditemukan vaksin ini, dia tidak akan pernah melayani lagi. Saya pernah melayani di HKBP Cilincing. Sintuanya mengeluh sama saya, Amang, kami ada 20 sintua, tapi karena COVID ini yang aktif hanya 5 orang. Kemana 15 lagi? Padahal yang 15 itu masih muda. Kemana? Mereka takut, Amang, karena COVID. Jadi mereka tidak bisa melayani. Mereka mau menyelamatkan diri. Mungkin mereka sampai pensiun tidak akan melayani lagi sebagai sintua. Kenapa tidak diminta aja langsung pensiun? Itulah, Mang, mereka berharap supaya COVID ini bisa berlalu. Tapi yang uniknya, arisan mereka aktif. Ada pesta juga pergi. Kemana juga aktif. Tapi ke gereja mereka tidak hadir. Itulah keluh kesah, saya tidak usah sebutkan marganya, tapi sintua itu sekretaris di HKBP Cilincing ketika 2 bulan lalu saya melayani di sana diminta. Itu hal yang unik, kita harus beradaptasi dengan situasi kondisi. Jadi kita saat ini sedang diajar. Kita saat ini sedang dituntun untuk keluar dari habitus yang lama kepada habitus yang baru di dalam kehidupan new normal saat ini. Demikian juga lah sebenarnya orang Yahudi yang berada di dalam pembuangan pada zaman dulu. Tapi kalau dalam firman kita saat ini, ternyata mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang berada di daerah diaspora, daerah perantauan, di mana mereka menyebar ke seluruh dunia ini untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan dunia yang nyata, bukan di kampung halaman mereka, ada 2 di sana kelompok. Yang kelompok pertama adalah kelompok kaum-kaum radikalis, di mana mereka selalu mempertahankan yang namanya budaya mereka yang di kampung halaman, yaitu mereka yang menutup diri, mereka yang selalu bersifat eksklusif, tertutup dengan dunia luar. Mereka selalu menekankan sunat, menekankan ada istiadat Yahudi, mereka selalu menekankan perjanjian mereka dengan Allah melalui Abraham, dan kehadiran Kristus tidak mereka akui sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Inilah kaum radikalis dari orang Yahudi di perantauan. Sama juga dengan orang-orang Batak di perantauan. Ada orang Batak yang selalu memelihara galur murni, Batak Manotok, bahasa itu mereka terlalu ketat dengan budaya mereka itu. Tapi ada juga orang Yahudi yang sudah mulai berbaur, yaitu mereka-mereka yang dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Perkawinan campur, yaitulah yang disebut dengan hibrid, percampuran antara Yahudi dengan masyarakat yang di sekitar itu. Yang terjadi adalah sinkritisme. Di satu sisi mereka percaya kepada Allah, tapi di sisi lain mereka juga melakukan praktek-praktek kehidupan dari agama-agama kafir sebagai bentuk adaptasi mereka supaya mereka bisa survive, bertahan di tengah-tengah masyarakat yang pluralis. Banyak juga orang Batak Kristen juga terjadi saat ini seperti itu. Mereka untuk menunjang usaha, jabatan karir, tetap menjaga identitas sebagai orang Batak, tapi pola pikir sudah dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan masyarakat. Istilah kadang kita tidak sadar menggunakan istilah-istilah tetangga, agama sekitar kita gunakan. Misalnya, ya Allah, misalnya seperti itu. Padahal bagi orang Kristen gak ada istilah-istilah seperti itu. Kita sudah mulai terpengaruh. Apalagi gencar-gencarnya mereka menggunakan media, informasi, mencoba mempengaruhi pola pikir kita. Itu yang terjadi. Oleh karena persoalan yang demikian, firman Tuhan saat ini menyuarakan kepada orang-orang Kristen dan termasuk saat ini yang terjadi di dalam Yesus di dunia ini. Sebenarnya dalam konteks seperti itu sangat penting bagi orang Kristen
para bapak gereja yang menulis surat kepada orang Ibrani ini, siapakah Yesus itu sehingga dia harus menekankan keutamaannya. Ketika kelompok radikalis dari kaum Yahudi yang selalu menekankan tentang keberadaan Abraham, keberadaan dari Ishak dan para nabi-nabi dalam perjanjian lama, dia mencoba memunculkan, memperkenalkan bahwa puncak daripada penyataan cara Allah berbicara kepada manusia di dunia ini adalah Yesus Kristus. Dari antara pemahaman agama-agama yang lain, dia ingin memunculkan, menonjolkan Yesus itu, keutamaan Kristus di atas segala ajaran agama, di atas segala keyakinan-keyakinan manusia di dunia ini. Itu sebabnya pertama sekali penulis surat Ibrani ini mengatakan, dahulu kala Allah berbicara kepada umatnya, kepada manusia dengan perantaraan para nabi. Tapi pada akhir zaman ataupun pada zaman-zaman akhir ini, ia berbicara dengan perantaraan anaknya. Dia ingin memperkenalkan bahwa ternyata Allah itu adalah Allah yang dinamis. Allah yang selalu mengikuti perkembangan kehidupan umatnya. Allah yang kreatif. Allah yang tidak habis akal berpikir, sekalipun umat yang dikasihinya adalah umat yang bebal, umat yang susah keluar dari pola pikir yang lama. Ketika Allah melihat umat Israel ataupun Adam dan Hawa dahulu kala itu jatuh ke dalam dosa, pada saat itu Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan kepada mereka pakaian dan memberkati juga keturunannya walaupun dosa sudah melekat. Dan selanjutnya ketika umat Israel melakukan dosa, mereka terbuang ke Mesir. Allah tidak habis akal, dia juga berusaha membebaskan mereka, mencari ide memanggil Musa, melepaskan mereka dari Mesir. Dan sampai pada akhirnya Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan menebus umat Israel dari dosa dan perbudakan ataupun pembuangan. Itu menggambarkan Allah itu adalah Allah yang kreatif. Allah yang tidak pernah bosan berkomunikasi dengan umat Israel, dengan manusia, sekalipun sebenarnya tidak ada sesuatu yang dapat diandalkan dari manusia itu. Jadi kadang dok dainang. Molo di lo debata itu hita sadarion pesta Natalon Yesus Kristus. Sasitong ada ngarong ning boto di debata sakita. Tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan Tuhan dari kita. Justru adalah pengorbanan dan kematiannya yang harus diberikan untuk kita supaya kita hidup. Dan ini yang tidak disadari oleh manusia. Ternyata ketika Allah melakukan itu, pusatnya itu adalah karena kasih. Tidak ada yang lain. Tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan dari kita yang diciptakan. Tetapi kalau kita lihat dari perjalanan yang digambarkan oleh firman Allah itu, ternyata Allah itu selalu kreatif. Ketika dengan cara ini manusia tidak mengerti, Allah menggunakan cara lain. Ketika ini juga tidak bisa mengerti cara ini, Allah menggunakan dengan cara lain. Dia selalu menemukan hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang kreatif, inovatif. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Sampai pada puncaknya dia berinkarnasi dalam peristiwa Natal, supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia secara face to face, bisa merasakan kehadirannya, manusia bisa menangkap keberadaannya, manusia bisa mengetahui apa maksud Allah. Yang sekalipun pada puncaknya manusia juga sulit untuk mengerti dan menyalibkan dia di bukit Golgota. Itu yang harus kita lihat. Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah krisis akan kasih. Allah yang tidak pernah kering dengan damai sejahtera. Allah yang tidak pernah kering dengan kasih setia kepada umatnya. Dia selalu mengalirkan kasih itu kepada kita. Oleh karena kasih itulah, maka kreativitas Allah itu selalu terjadi dan dinamis di dalam kehidupan kita. Jadi dua manginang, molo jolma nama ngolu di bagasan holong, dakiama sohoti berkreativitas menolong orang lain. Kalau kita mengasihi seseorang sekalipun orang itu bebal, sekali dia tidak mengerti, dua kali tidak mengerti, tiga kali tidak mengerti. Kalau kita berangkat dari kasih, kita justru yang belajar bagaimana kita memahami dia. Cara apa yang tepat kepada dia
untuk mengajar, membimbing supaya dia menyadari kasih kita itu. Sebenarnya Allah sedang mengajarkan kita tentang kasih-Nya dalam peristiwa Natal itu. Peristiwa Natal ini membawa kita bagaimana memaknai kehidupan kita di dunia ini. Kita sebenarnya adalah nothing. Kita sebenarnya tidak ada. Kita sebenarnya hanya debu yang hanya berlalu, hembusan yang banyak berlalu. Kemarin tetangga kami pas di depan rumah itu, pintu kita, kamilah tetanggaan. Selama ini kami bergaul dengan bapak itu baik, dan kami tidak mengetahui bapak itu sedang sakit. Tetapi setelah 1 bulan tidak ada berkomunikasi, tiba-tiba Jumat malam yang lalu ada informasi bapak itu sudah berlalu, sudah meninggal dunia. Setelah saya cek sama Pak RT, apa yang buatnya Pak RT terpapar COVID? Jadi saya bilang, dia kena di mana? Gak tahu Pak, tapi dia di kantor di swab positif, langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dirawat beberapa hari dan mau pulang katanya, agak sudah lumayan sehat. Tak taunya Allah berkata lain. Akhirnya dia lewat dan dia harus dari rumah sakit. Dan saat ini juga keluarganya sedang diisolasi. Pak RT kemarin konfirmasi mungkin 1 bulan ini dia dianjurkan untuk tidak dulu keluar dari rumah. Tetapi RT kami selalu bisa berkomunikasi bagaimana untuk membantu mereka secara logistik makanan supaya mereka jangan keluar. Artinya Bapak Ibu sekalian terkasih, bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID ini kita merayakan Natal, bagaimana kita memaknai kasih Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Ternyata pandemi COVID ini mengajari kita juga untuk bisa kreatif, menemukan alternatif bagaimana kita berusaha untuk mengerjakan yang terbaik. Jika di sini gagal usaha saya, mungkin tempat lain Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Itu menyebabkan sebenarnya kalau kita memaknai ini menjadi peluang, maka kita akan semakin cerdas menggunakan kesempatan dan potensi. Tetapi kalau tantangan dan pergumulan itu kita lihat menjadi persoalan hidup, maka kita akan fokus kepada pandemi itu, fokus kepada persoalan itu. Ketika kita fokus kepada Dia, maka kita tidak akan melihat lagi tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Banyak yang menggerutu jadinya. Kita menggerutu, kita gelisah. Mengapa saya harus mengalami seperti ini? Mengapa yang terjadi ini? Orang-orang yang saya kasih seperti ini, semua kita akan mempersalahkan. Bahkan juga akan mengkambing hitamkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Namun melalui firman Tuhan saat ini, pergumulan kami, Engkau ada di sana. Engkau menopang kami, mendorong kami untuk bangkit. Karena makna dari kelahiranmu adalah Engkau mengasihi kami. Sebagaimana Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kami imani Tuhan. Kelahiranmu adalah bukti Engkau mengasihi kami. Berkatilah Tuhan umat-Mu ini, jemaat HKBP Resalado. Engkaulah melawat mereka, Engkaulah melindungi mereka, menjaga mereka. Janganlah biarkan Tuhan jemaat-Mu ini terpapar oleh COVID-19. Biarlah itu menjadi suatu realitas yang harus kami hadapi di dalam iman. Kami tidak perlu khawatir, karena kami memiliki Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan jika Tuhan memperkenankan kami untuk mengalaminya, Tuhan berada bersama kami, menopang kami supaya iman kami tidak terjatuh. Tapi kami tetap berkeyakinan penuh, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biarlah semuanya Tuhan, jemaat yang berada di rumah, yang dapat menyaksikan ibadah secara live streaming ataupun secara online dengan teknologi informatika. Karena Tuhan hadir bersama-sama mereka juga yang ada di rumah, dan hadir bersama dengan jemaat-Mu di gereja ini. Biarlah nama-Mu yang kami permuliakan hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 605 ayat 1 dan selanjutnya sambil kita mengumpulkan persembahan.
Kita nyanyikan ayat 1 kembali. Dunia gemar bersorakan, Nabiamu lembutlah di bumi-Mu, tertandanya bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Ada dua hal yang kami harus sampaikan. Yang pertama sekali, perjamuan kudus ini adalah bagi mereka yang sudah menyaksikan iman dan yang tidak berada dalam hukum siasat gereja. Itu yang kami akan sampaikan. Dan kami akan, bagi mereka yang bersedia menerima perjamuan kudus, nanti kami mengundang untuk bangkit menerima perjamuan kudus itu. Yang kedua, perjamuan kudus ini adalah hal yang khusus tersendiri, tidak sama seperti biasanya. Anggur yang kami berikan itu adalah anggur yang langsung satu seloki dia dan ada tutupnya yang tersegel, dan bagi jemaat tersendiri nanti biar membuka sendiri dan meminumnya. Itu yang pertama. Dan roti yang akan saya bagi nanti akan menggunakan sendok, dan saya dengan menggunakan sarung tangan. Nah, itu untuk menjaga tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau sudah diterima nanti roti itu jangan ditunggu-tunggu lagi, langsung dimakan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita persiapkanlah hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dan dengan demikian, kita selaku orang berdosa di hadapan Tuhan, marilah mengaku dosa dan membuka diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1. Maha terpuji Allahku, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. Tanda selamat diberi, membuat wajah berseri, Mesias akan datang, kini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab. Yang lama didambakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya,
dan yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat yang hendak menerima perjamuan kudus kami undang untuk bangkit berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaranmu sendiri atas hukuman Allah? Jika demikian, jawablah ya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 311B, O Anak Domba Allah, ayat 1. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus Kristus diserahkan, Dia mengambil roti itu,
Dia memberkatinya. Setelah dia mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Demikian dia mengambil cawan itu. Sesudah mereka makan, ia mengucapkan terima kasih dan berkata kepada murid-muridnya, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepada kematian untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Sekarang sudah semuanya tersedia. Lihat dan nikmatilah kebaikan Tuhan itu. Kami mengundang pertama sekali Parhaladu, Amang Sagala, Amang Huta Barat, Inang Guru Marpaung, dan Amang Sintua Sigalingging, 4 orang sesuai dengan posisi kita masing-masing setelah ditunjuk dengan tanda X yang ada di altar kita. Tuhan Yesus Kristus berkata, Tuhan Yesus Kristus berkata,
Tuhan Yesus Kristus berkata, Tuhan Yesus Kristus berkata, Tuhan Yesus Kristus berkata, Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah Tuhan Yesus Kristus berkata,